Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di materi PPE, Psychology and Professional Ethics. Untuk kali ini kita membahas mengenai mengenal karakter pelanggan. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe-tipe pelanggan. Di materi ini kita akan coba mengenal lebih dalam para pelanggan kita. Tetapi sebelum sampai kepada mengenal karakter pelanggan, kita harus pelajari dulu mengenai 8 keterampilan dasar yang harus diterapkan dalam industri jasa pelayanan. Nah, kalau kita bekerja dalam industri pelayanan, maka sangat penting untuk menguasai 8 keterampilan dasar ini. Keterampilan dasar pertama adalah pusatkan perhatian kepada pelanggan. Kita harus belajar untuk, ingat ya, materi sebelumnya, fokus. Jadi pada saat kita melayani seorang pelanggan yang datang kepada kita, maka belajarlah untuk fokus pada pelanggan kita itu. Belajar mengabaikan hal lain selain melayani pelanggan kita. Yang kedua, yang harus kita kuasai keterampilan dasarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang efisien. Nah, ketemu lagi dengan istilah efisien. Silakan teman-teman cek lagi video sebelumnya tentang efisiensi kerja. Bagaimana cara kita menjadi pekerja yang efisien. Yang ketiga, yang harus kita kuasai keterampilan dasarnya adalah bagaimana menaikkan harga diri pelanggan kita. Ingat, materi sebelumnya kita sudah bahas, jangan pernah melakukan judgement, menilai negatif pelanggan kita. Jadi yang harus kita lakukan justru menganggap semua pelanggan adalah pelanggan terpenting untuk industri yang kita sedang berikan. Jadi, naikkan harga diri dari pelanggan kita. Yang keempat, keterampilan dasar yang perlu dikuasai adalah bagaimana membina hubungan baik dan harmonis dengan para pelanggan. Ingat, setiap pelanggan punya potensi menjadi repeat business. Setiap pelanggan bisa punya potensi menjadi customer yang loyal. Jadi, berusahalah untuk selalu membina hubungan baik dengan mereka. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan kesan negatif kepada mereka. Kemudian, keterampilan dasar kelima yang harus kita kuasai adalah bagaimana mampu memberikan penjelasan dan informasi sebaik mungkin. Maka teman-teman, jika kita bekerja di industri pelayanan, kita harus kuasai betul apakah jasa yang kita sediakan, apakah produk yang kita jual, dan seterusnya. Ketika pelanggan bertanya, pelanggan datang kepada kita, kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan sesuatu dengan sebaik mungkin sehingga bisa dipahami oleh pelanggan. Kemudian, langkah selanjutnya, keterampilan dasar yang harus dikuasai adalah ketahui apa yang menjadi keinginan pelanggan. Ingat, proaktif. Jadi, bahkan sebelum pelanggan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, kita sudah tahu kira-kira apa saja yang mungkin mereka minta. Jadi ketahui dulu apa keinginan pelanggan. Kemudian langkah selanjutnya adalah jelaskan pelayanan apa yang tersedia di dalam pekerjaan kita. Jadi teman-teman jangan malas, jangan malu, jangan juga tidak mau menjelaskan layanan yang tersedia yang kita berikan kepada pelanggan. Kita harus rajin memberi penjelasan, rajin memberi informasi sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga kita bisa menarik pelanggan untuk datang kepada kita. Dan terakhir, untuk bisa menguasai 8 keterampilan dasar ini, kita harus belajar melakukan delegasi. Atau jika terjadi sesuatu atau misalnya kita merasa bahwa diri kita belum mampu, jangan takut untuk mengalihkan tugas kepada yang lebih mampu jika kita tidak bisa melayani. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menjaga kepuasan dari pelanggan. Jadi jangan sampai memaksakan diri ketika kita tidak merasa mampu tetap melayani mereka yang akhirnya justru membuat mereka menilai negatif tentang kita. Oke, bahasan selanjutnya untuk materi kali ini adalah mengenai dasar-dasar pelayanan pelanggan. Jadi dasar-dasar yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai ketika kita melayani seorang pelanggan. Pertama, pusatkan perhatian pada pelanggan. Tadi ya, fokus. Nah, caranya seperti apa? Kepada setiap pelanggan, kita harus berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan pernah sekali-sekali memotong pembicaraan pelanggan.
Jadi misalnya sekalipun kita sudah tahu kira-kira pelanggan mau bicara apa, tetap dengarkan, jangan pernah dipotong. Ya, itu penting. Yang kedua, perhatikan sikap tubuh, bertindaklah tenang tetapi rileks. Jadi lihat bagaimana bahasa tubuh kita. Jadi ingat ya, wajah tersenyum, kontak mata, ramah, kemudian sikap tubuh kita juga terbuka, siap diakses oleh pelanggan. Bertindaklah tenang, rileks. Kemudian jangan lupa eye contact dan senyum. Tatap wajah mereka, lihat mata mereka, tersenyum. Itu penting. Lalu perhatikan ekspresi wajah kita. Mungkin kadang-kadang kalau kita sudah mulai capek atau kita berkali-kali melayani banyak pelanggan, kadang-kadang dengan sendirinya wajah kita berubah, ya, menjadi kelihatan lelah dan tidak memberi kesan yang positif. Nah, kalau teman-teman sudah mulai merasa agak lelah, mungkin kita perlu istirahat sebentar, minum misalnya, atau ke kamar mandi, cuci muka, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menghadapi pelanggan, kita tetap bisa memberi ekspresi wajah yang positif. Kemudian, berikan tanggapan jika diminta. Jadi, kalau pelanggan bertanya, meminta kita untuk menanggapi sesuatu, jangan pelit memberi respon. Layanilah pelanggan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, apa yang harus juga diperhatikan? Nada bicara. Nah, teman-teman harus berlatih nih mengatur nada bicara. Jangan nada bicaranya terlalu rendah, misalnya volumenya kecil, tidak ada tekanan, karena itu akan memberi kesan bahwa sebagai pemberi layanan kita tidak percaya diri dengan produk yang kita tawarkan. Jadi, bicaralah secara normal, netral, proporsional. Tetapi juga tidak boleh nada bicaranya terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti terkesan kita kesal atau marah, ya. Berlatihlah bagaimana supaya kita punya nada bicara yang netral. Kemudian yang harus diperhatikan juga, ini harus disimpan dalam benak kita adalah pelanggan itu nomor 1. Ada yang mengatakan pembeli adalah raja, maka itu harus ada di dalam benak kita ketika kita bekerja di industri pelayanan. Kemudian yang penting juga adalah ketahui keinginan pelanggan. Jangan malu bertanya, jangan pelit-pelit misalnya menggali informasi dari pelanggan supaya kita paham betul apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir yang harus kita pelajari baik-baik adalah perhatikan gelagat pelanggan. Nah, sebagai orang yang bekerja di industri pelayanan, kita sering berinteraksi dengan mereka, kita harus juga menajamkan kemampuan observasi kita tentang gelagat pelanggan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah pelanggan ini memang punya kecenderungan untuk berlaku negatif, atau ada pelanggan yang memang netral, tidak mengancam, tidak juga membuat kita merasa sulit misalnya, atau ada pelanggan yang memang ramah dan positif. Nah, teman-teman berlatihlah ini, banyak observasi, belajar mengenali gelagat pelanggan kita. Jika ada yang negatif, jangan lupa segeralah hubungi orang yang berwenang untuk mengatasi hal itu. Oke, kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya dari dasar-dasar pelayanan pelanggan. Nah, langkah selanjutnya adalah berikan pelayanan yang efisien. Bagaimana caranya? Pertama, segera layani pelanggan berikutnya setelah selesai dengan pelanggan yang sebelumnya. Teman-teman bisa memperhatikan ini ketika pergi ke bank misalnya, kita lihat para teller, kemudian customer service itu mereka suka memasang jam pasir. Jadi satu pelanggan itu hanya butuh waktu layanan misalnya sekian menit atau sekian detik. Begitu beres dengan satu pelanggan, mereka akan langsung melayani pelanggan selanjutnya. Itu salah satu cara untuk bertindak efisien. Yang kedua, gunakan waktu seefektif mungkin. Bicaralah seperlunya, sewajarnya, kemudian setelah itu rencanakan langkah selanjutnya setelah selesai dengan satu pekerjaan. Lalu jika pelanggan kita adalah tipe yang sulit memilih atau lama berpikir, maka berikan tawaran pilihan, jangan terlalu banyak. Itu kita bisa observasi. Misalnya pelanggan kita ini tipenya ragu-ragu. Semakin banyak dikasih pilihan, dia semakin pusing untuk membuat keputusan. Maka kita lihat, berikan pilihannya jangan terlalu banyak pada mereka. Kemudian langkah selanjutnya untuk memberikan pelayanan yang efisien adalah jawab pertanyaan pelanggan dengan singkat, tepat, cepat, dan tidak bertele-tele. Jadi jangan bergosip ya pada saat memberikan layanan kepada pelanggan.
Apa yang ditanyakan pelanggan, segera jawab. Nah, dengan cara itu kita bisa memberikan pelayanan yang efisien. Nah, dasar pelayanan pelanggan yang selanjutnya adalah tingkatkan harga diri pelanggan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga bahkan meningkatkan harga diri pelanggan? Langkah pertama adalah kenali segera kehadiran pelanggan. Nah, ketika ada pelanggan datang, segera bangkit berdiri, misalnya kita sedang duduk saat itu, lalu sapa mereka dengan segera. Jika dalam interaksi itu kita mengetahui nama pelanggan, maka sebutlah namanya, misalnya Pak A, Bu C, dan seterusnya. Tetapi jika kita tidak mengenal, tidak tahu nama pelanggan kita, cukup gunakan sapaan-sapaan yang umum. Kemudian, untuk meningkatkan harga diri pelanggan, jangan pernah menggurui pelanggan bagaimanapun pintarnya Anda. Jadi, penjelasan yang kita berikan akan tergantung pada apa pertanyaan yang mereka tanyakan. Jadi, jangan ceramah ya ketika sedang melayani pelanggan. Kemudian, memuji dan memberi penghargaan dengan tulus. Teman-teman pasti sering nih mengalami hal seperti ini. Mereka yang bekerja di industri marketing misalnya ya, SPG atau misalnya orang-orang yang sedang menawarkan barang, itu biasanya mereka mulai dengan memuji kita, kakak yang cantik ya seperti itu, atau abang yang ganteng. Nah, dengan belajar memuji, dengan belajar memberi penghargaan yang tulus, itu kita bisa meningkatkan harga diri pelanggan. Dan terakhir, untuk bisa meningkatkan harga diri pelanggan, perlakukanlah setiap pelanggan sebagai orang dewasa. Ingat kemarin kita sudah bahas tentang pelanggan yang orang dewasa. Jadi jangan pernah misalnya ketika kita bertemu dengan anak-anak, ketika kita bertemu dengan orang yang abnormal, kita tidak memperlakukan mereka dengan baik. Anggaplah mereka semua sebagai pelanggan yang mampu membuat keputusan sendiri berdasarkan pertimbangan mereka. Baik, nah teman-teman, ini adalah simpulan dari dasar-dasar pelayanan terhadap pelanggan. Jadi ada 5 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin memberi pelayanan yang baik. Pertama, bina hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, bagaimana memberi penjelasan dan keterangan yang seinformatif mungkin. Kemudian, dapat menentukan apa yang menjadi keinginan pelanggan. Lihat apa kebutuhan pelanggan. Yang keempat, penjelasan mengenai jasa layanan yang dapat kita berikan. Jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita berikan kepada pelanggan. Dan terakhir, bagaimana cara kita mengalihkan pelayanan kepada orang lain. Ingat delegasi. Ketika kita tidak bisa melayani, maka serahkan kepada yang lebih ahli. Jangan sampai membuat pelanggan menunggu. Oke. Nah, barulah sekarang kita sampai ke inti dari materi kali ini, yaitu mengenal karakter pelanggan. Nah, kalau sebelumnya tipe-tipe pelanggan itu banyak sekali, di karakter pelanggan kita bahas yang berbeda lagi. Di sini ada beberapa tipe pelanggan, itu harus kita kenali karakteristiknya. Karena perbedaan tipe mereka akan membedakan cara kita melayani mereka. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, ada pelanggan yang karakternya pendiam. Pelanggan ini tidak banyak bicara, bahkan dia tidak tahu kadang-kadang apa yang dia inginkan. Maka pada saat dia mengambil keputusan itu tergantung pada informasi yang kita sampaikan. Nah, pada pelanggan-pelanggan yang sifatnya pendiam ini, mereka tidak banyak bicara. Ketika kita tanya pun apa yang dibutuhkan, kadang-kadang mereka tidak tahu, sehingga kita harus menawarkan apakah yang ini, dan seterusnya. Sampai kepada mereka membuat keputusan. Bahkan pada saat membuat keputusan pun kadang-kadang mereka masih ragu dengan apa yang mereka inginkan. Nah, pada pelanggan-pelanggan tipe pendiam ini, maka kita sebagai orang yang memberikan layanan harus proaktif. Ingat ya, proaktif, pelajari lagi. Kitalah yang harus lebih banyak menyampaikan sesuatu, memberikan informasi. Kemudian, karakter pelanggan yang kedua adalah pelanggan yang tidak sabar. Mungkin teman-teman suka ketemu sama orang yang seperti ini. Sedang antrian, mereka lalu memutuskan antrian gitu ya. Padahal mereka ngantri belakangan, pengen dilayani duluan. Ada yang seperti itu. Atau ketika kita sedang memberikan penjelasan, mereka tidak sabar menunggu sampai penjelasan itu selesai. Ingin segera dilayani.
Bahayanya adalah pelanggan yang tidak sabar ini, karena mereka ingin segera mendapatkan apa yang mereka inginkan, kadang-kadang pertimbangannya menjadi tidak utuh, dan ketika mereka merasa dirugikan, mereka komplain, padahal sebetulnya masalahnya ada di diri mereka sendiri. Nah, bagaimana menangani pelanggan yang tidak sabar? Maka kita harus menjaga nada bicara kita, layani mereka dengan baik, pelan-pelan, lalu ketika mereka bereaksi tidak sabar, kitalah yang harus memberi tekanan atau memberi irama pada mereka, sehingga mereka akan mengikuti cara kita melayani. Kemudian, pelanggan dengan karakter ketiga adalah pelanggan yang banyak bicara. Berbeda dengan pelanggan yang diam, pelanggan yang banyak bicara ini sering disebut sebagai talkative ya, cerewet, justru mereka banyak sekali bicaranya, bertanya, segala hal mereka tanyakan, ini itu baik buruknya, bahkan pada saat memberikan satu produk pun biasanya mereka sangat detail. Nah, bagaimana menangani pelanggan yang banyak bicara ini? Sama seperti tadi, kitalah yang harus lebih bersabar. Jadi, dengarkan ketika mereka bicara, tunggu sampai selesai, jangan dipotong. Lalu, pelanggan karakter yang keempat adalah pelanggan yang ragu-ragu. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang pendiam. Pelanggan yang ragu ini seringkali menyulitkannya adalah mereka minta banyak pilihan. Lihat yang ini, tolong ambilkan yang itu, saya mau lihat yang itu. Nah, ketika kita berikan apa yang mereka tunjuk, kadang-kadang mereka pun tetap ragu untuk memutuskan. Nah, bagaimana cara menangani mereka? Tadi ingat, jangan beri mereka banyak pilihan. Cukup 1-2, pilih yang ini atau yang ini, supaya pertimbangannya tidak menjadi panjang, karena itu akan menghabiskan waktu, ya. Kemudian pelanggan yang selanjutnya, yang karakternya siap mental. Nah, pelanggan yang karakter siap mental biasanya adalah pelanggan tipe pria. Sudah kita bahas sebelumnya ya, biasanya pelanggan pria itu dari rumah sudah tahu apa yang mau mereka beli. Jadi datang ke tempat, dapat apa yang mereka mau, mereka langsung pulang. Ini paling enak ya, sangat-sangat efektif, sangat efisien. Tetapi tetap saja pada pelanggan yang siap mental pun ketika mereka bertanya, tetap kita harus berikan informasi. Bisa saja keputusannya berubah. Kemudian karakter pelanggan yang lain, tipe selanjutnya adalah pelanggan yang curiga. Nah, ini yang suspicious ya istilahnya. Pelanggan yang tidak percaya pada produk atau layanan yang kita sediakan. Biasanya pelanggan yang curiga ini akan mencari tahu hal-hal yang negatif. Jadi mereka memulai dengan pandangan negatif tentang produk yang kita berikan. Maka pertanyaannya pun akan banyak yang negatif. Gimana kalau begini? Kalau begini bagaimana? Lalu kalau saya dapat ini bagaimana? Jadi pelanggan-pelanggan yang curiga ini juga harus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Sampaikan produk yang kita miliki, sampaikan layanan yang kita miliki, sekalipun mereka kesannya curigaan atau negatif, tetap kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah karakter pelanggan yang sombong. Nah, kita suka temukan juga orang seperti ini. Biasanya dari sisi penampilan mereka sudah sangat wah ya. Begitu datang ke tempat layanan kita, mereka sudah punya pride atau kebanggaan yang sangat tinggi. Bahasa tubuhnya pun kadang-kadang juga mengintimidasi. Nah, jika ketemu dengan pelanggan yang seperti ini, teman-teman tetap harus netral, tangani mereka dengan baik, layani dengan baik, tidak perlu terintimidasi dengan kesombongannya, maka kita jelaskan saja apa-apa yang bisa kita layani dan apa-apa yang tidak bisa kita layani. Oke, nah ini materi penutup untuk sesi mengenal karakter pelanggan. Yang perlu kita pahami pada sesi yang ini adalah ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan pada situasi yang khusus. Misalnya kita kedatangan pelanggan yang bertanya sesuatu yang kita tidak bisa sediakan. Apa yang harus kita katakan? Maka jujurlah mengatakan bahwa pelayanan yang mereka inginkan tidak bisa kita sediakan. Jadi teman-teman tidak usah takut. Misalnya berpikir bahwa wah sayang ada pelanggan datang tidak bisa dilayani. Tidak apa-apa, lebih baik jujur. Jadi kalau memang kita tidak bisa melayani apa yang mereka inginkan, kita bisa arahkan atau bisa kita rujuk atau bisa kita tawarkan mereka untuk pergi ke tempat yang lain.
Tetapi informasi ini bisa kita berikan kepada kolega kita bahwa ternyata ada orang yang membutuhkan layanan tersebut. Bisa saja itu nanti akan menimbulkan ide di perusahaan kita untuk juga menyediakan layanan yang dibutuhkan. Kemudian, bagaimana memberikan layanan pada situasi khusus di kondisi yang kedua? Di kondisi yang kedua misalnya pelanggan datang di waktu yang sama pada waktu yang bersamaan. Jadi satu waktu pelanggannya banyak datang bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan sampai, ingat tadi ya bahwa jangan sampai pelanggan itu menunggu lama. Jadi kalau di satu waktu banyak pelanggan datang pada saat yang bersamaan, mungkin kita perlu mendapat support, dukungan, bantuan dari staf yang lain. Jadi berilah waktu yang proporsional, jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama. Atau jika dalam perhitungan kita kayaknya ini akan lama, maka kita tawarkan kepada pelanggan ini apakah mereka akan tetap menunggu di ruangan atau mungkin mereka akan pergi dulu ke satu tempat nanti kembali lagi. Jadi sampaikan seperti itu. Bapak, Ibu, maaf mungkin kami butuh waktu lama, sehingga kita beri tawaran kepada mereka. Dan terakhir, bagaimana memberi layanan pada situasi khusus adalah kalau pelayanan yang kita sediakan ternyata tertunda. Misalnya apa? Misalnya seharusnya pelanggan ini datang di hari yang sudah kita tetapkan. Tetapi pada saat pelanggan datang ternyata pekerjaan yang kita janjikan belum selesai. Nah, berarti kan pelayanannya tertunda. Apa yang harus kita lakukan? Untuk meninggalkan kesan baik pada mereka, sampaikanlah apa yang menjadi keterbatasan kita. Bahwa pelayanan itu belum bisa kita sampaikan. Jangan lupa mintalah maaf karena kita tidak bisa memenuhi janji kita. Dan pada saat itu juga kita bisa berikan servis tambahan, layanan tambahan. Misalnya untuk membuat pelanggan tetap positif karena kita tidak bisa memenuhi apa yang kita janjikan, kita berikan mereka katakanlah bonus, layanan yang lain sebagai bentuk permintaan maaf. Oke. Selesai sudah materi untuk mengenal karakter pelanggan. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang kita bicarakan kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.